puji dan sembah. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami merasa kami mengenal diri kami. Sepanjang perjalanan hidup kami dari tahun ke tahun, bahkan masuk di tahun yang baru ini, kami tetaplah kami seperti yang kami kenal dari dahulu. Tapi Tuhan, ketika kemarin kami belajar bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, maka kami ingin bertanya Tuhan pada hari ini, siapakah kami menurut Tuhan? Supaya kami tidak keliru menilai diri kami. Supaya kami tahu ya Tuhan bagaimana kami hidup di tengah dunia ini. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami. Bukankah kami ini adalah ciptaan? Tuhan, ajarlah sekali lagi kami boleh mengenal Tuhan, mengenal diri kami, supaya tahun 2025 ini dapat kami hidupi dengan hidup sebagai manusia yang Tuhan kehendaki, sebagai orang tebusan, umat tebusan Tuhan, yang telah Tuhan tebus dengan kasih Tuhan yang besar, sebagai murid Tuhan yang belajar dan bertumbuh dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Guru kami. Dengarlah doa kami Tuhan, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Baik, baiknya tetap lemes juga seperti tadi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ini minggu kedua di tahun yang baru. Saudara, sebelum menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mohon maaf, rasanya khotbah saya minggu lalu cukup berat dan panjang buat saudara sekalian. Betul ya? Saya lihat waktu salaman, wajah saudara sudah agak berat begitu. Makanya kebaktian 2 dan 3 saya coba lunakin. Dan oleh sebab itu saya berhutang kepada rekan-rekan yang di KU1, semoga firman Tuhan hari ini bisa lebih mudah dicerna. Makanya saya hari ini mencoba membuat firman Tuhan lebih mudah dipahami, gitu ya. Dan itu adalah tantangan buat seorang pengkhotbah, saudara ya. Berkhotbah itu membuat yang susah jadi lebih mudah dicerna, yang panjang dipendekkan, lalu pulang cepat. Ya, jadi semalam walaupun khotbah ini sudah saya persiapkan lama, tapi saya bongkar lagi sampai 10 versi. Mudah-mudahan hari ini kita dapat memahami bersama, supaya melaluinya kita bertumbuh. Bagi saudara yang ingin mendalami tema ini, dapat saudara berkontak dengan saya, tanya buku apa yang dipakai. Kemarin ada jemaat yang ingin belajar lebih lanjut, saya berikan beberapa buku, supaya bisa memahami lebih dalam. Tetapi hari ini, biarlah saya sampaikan apa yang hari ini memang Tuhan ingin sampaikan melalui tema firman Tuhan hari ini. Saudara, mari kita baca bersama. Ya, tolong dibantu. Ya. Baik, minggu lalu kita belajar firman Tuhan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ini dunia Bapa. Amin ya. Dan di dalam penciptaan itu Tuhan menciptakan manusia. Nah, hari ini mari kita belajar tentang siapakah kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, mari kita baca bersama 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Cuma 2 ayat. Berarti lebih mudah? Lebih pendek? Saudara, minggu lalu, tanggal 5 Januari, ketika kita bersama di sini merenungkan bahwa dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sang pencipta semesta, maka di belahan lain dunia, Tuhan Allah sedang diolok-olok. Saudara, tanggal 5 Januari kemarin, saudara, seorang pelawak ya bernama Nicky Glaser, saudara sekalian. Ya, dia mengolok-olok Tuhan. Waktu itu ceritanya adalah di dalam ajang Golden Globe Award, ya, pemberian penghargaan bagi seniman film, ya, seniman yang bergerak dalam perfilman. Saudara, biasanya itu adalah satu rangkaian sampai nanti adalah piala Oscar. Nah, menariknya saudara sekalian, pada waktu
para pemenang itu maju ke depan, biasanya berterima kasih ya. Wah, terima kasih kepada ini, kepada itu, karena melaluinya saya jadi pemenang hari ini, betul ya? Rupanya Nikki Glaser ini menghitung berapa banyak orang yang mengucap, atau pihak siapa saja yang diterima kasih sama orang ketika dia menjadi juara. Lalu ternyata saudara sekalian, setelah dihitung, ditayangkan, dia berkata begini, dari semua yang mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan penghargaan, itu ada 11 ucapan terima kasih yang ditujukan kepada kru yang membantu, rekan kerja yang membantu dalam pembuatan film. Jadi kalau misalnya saya ini bintang film, maka saya akan berkata, terima kasih kepada sutradara, kepada kru, kepada rekan-rekan bintang film yang telah membuat saya berhasil jadi juara hari ini. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, ternyata ada satu dari peserta yang ketika mengucapkan terima kasih, bersyukur, dia berterima kasih kepada mamanya. Terima kasih mami, ini anak mami sudah. Ya. Lalu kemudian ada satu lagi lainnya adalah kepada presenter yang hari itu ada. Tapi, nah ini celakanya. Maka Nikki Glaser berkata, dia bandingkan, ternyata tidak ada satu orang pun yang memberikan penghargaan kepada Tuhan. Lalu dia berkata, Allah pencipta alam semesta tidak disebut sama sekali. Lalu semuanya ketawa, saudara, mentertawakan. Lalu dia berkata, tidak mengherankan, di kota yang tidak bertuhan ini, ya memang seperti itu. Kita nggak perlu terima kasih sama Tuhan. Kalau saudara lihat videonya di YouTube, ceritanya lebih seru. Mereka tertawa, mentertawa, seperti mentertawakan Tuhan. Saudara, itu adalah tanggal 5 Januari, dilakukan di The Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills di California. Hari Selasa, 16 km dari tempat itu, terjadi kebakaran yang sampai hari ini belum bisa dipadamkan. Saudara, kita tahu berita besar dunia hari ini, Los Angeles, khususnya Los Angeles County, yaitu kabupatennya Los Angeles, itu mengalami kebakaran yang aneh sekali. Tiba-tiba terjadi kebakaran, dan kebakarannya dihembuskan dengan angin yang begitu besar, melanda begitu cepat sekali, bukan hanya di daerah Palisade, tapi juga di Hearst, di Lydia, dan di Eaton. Dan kebakarannya itu mengerikan, saudara, seperti tungku yang ada arengnya, dikipas-kipas, apinya menggelora, membakar. Dan membakar begitu banyak rumah, lebih dari 10.000 rumah terbakar. Dan Palisades itu, saudara, adalah daerah tempat para artis tinggal. Paris Hilton, saudara kenal Paris Hilton? Kenal ya? Hebat saudara, saya aja nggak kenal. Paris Hilton rumahnya terbakar habis, dan banyak bintang film yang ada di sana, rumahnya terbakar habis saudara sekalian. Lalu kemudian Wall Street Journal mengatakan bahwa kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan menjadi kerugian yang sangat besar di sepanjang sejarah Amerika. Dihitung-hitung kurang lebih kemungkinan ada 57 miliar US dollar. Dan menimbulkan korban yang luar biasa. The Beverly Hilton Hotel yang letaknya kurang lebih 16 km dari tempat itu, yang tadinya dibuat penyelenggaraan Golden Globe Award ini, sekarang menjadi tempat pengungsian orang yang gak punya rumah, kebakaran. Para artis yang rumahnya kebakaran, mereka sekarang dalam keadaan ketakutan. Ya, saudara, lalu beberapa orang mengkaitkan, ini gara-gara Nikki Glaser tadi itu. Mencemoohkan Tuhan semesta alam. Dan sekarang Tuhan semesta alam marah. Membakar begitu cepat dan begitu luas. Saya nggak bisa bayangkan saudara. Itu luasannya itu puluhan hektar saudara. Terbakar habis. Bahkan sudah mulai masuk ke kota Los Angeles. Tadi malam saya coba cek lagi bagaimana keadaan kebakaran di sana. Dan masih terjadi. Sekarang memang agak meredah, tapi mereka khawatir sebentar lagi diperkirakan ada angin besar. Kalau angin besar terjadi, itu seperti tungku yang pakai areng dikipasin lagi. Jadi kalau di Jakarta jadi sate, betul nggak saudara ya? Sate perlu dikipas, betul ya? Tapi kalau kipasannya Tuhan semesta alam, pencipta alam ini murka, lalu mengipas dengan angin yang besar api itu, maka manusia yang mengolok-olok Tuhan, saya percaya Tuhan bisa marah. Tuhan bisa melakukan kemarahannya.
Saudara, saya tidak mengatakan bahwa ini pasti adalah hukuman Tuhan. Tetapi saya kalau mengatakan bahwa ini ada kaitannya, saya mengatakan saya setuju kalau Tuhan memang marah buat manusia yang mengolok-olok Tuhan. Saudara setuju nggak? Saudara, manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk mengolok-olok Tuhan. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk meremehkan Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan tadi berkata, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kata gambar itu menggunakan kata selem. Kata selem maupun kata demuth, yaitu rupa, itu adalah dua kata yang dapat dipertukarkan. Arti kata ini adalah serupa. Nah, di sini yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kadang lupa. Kita anggap bahwa keserupaan dengan Tuhan itu artinya setara dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Makanya orang Kristen suka ngatur Tuhan, betul nggak? Tuhan, saya mau punya pacar dia, saya mau punya istri dia. Fung Yesu Teming harus jadi, betul nggak? Kalau udah pakai bahasa Mandarin itu bahasa sakti, bukan? Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya ingin rumah ini. Tuhan, saya ingin mobil ini. Tuhan, saya ingin kuliah di sana, di sini dan sebagainya. Fung Yesu Teming, Tuhan harus ikutin. Tuhan menjadi setara dengan kita, bahkan lebih rendah dari kita untuk kita atur. Tapi betulkah serupa dengan Allah itu menempatkan manusia seperti itu? Saudara, saya suka apa yang dijelaskan oleh Wayne Grudem. Dia berkata begini, yang dimaksud dengan serupa dengan Allah itu di dalam kata-kata itu adalah mirip, tetapi tidak identik dengan apa yang dimiripinya itu. Atau kalau dibahasa sederhanakan, serupa itu artinya mirip, namun tidak sama dan tidak setara dengan Tuhan. Kalau saudara ada yang mengatakan, wah Pak, Bapak ini gagah banget, misalnya Pak Sinsin di sini kan, gagah badannya. Atau Pak tadi siapa? Ivan. Ya, Ivan kan gagah ya, besar. Kira-kira kalau dibilang mirip siapa? Yang tadi loh, yang singer yang di sini yang gagah. Dia penatua kita loh saudara. Ya, majelis, anggota majelis. Gagah enggak? Gagah, belum menikah lagi. Tapi enggak available, sudah ada pacar. Gagah enggak? Lalu dibilang, wah Ivan, kamu mirip sama Prabowo. Kalau dipikir-pikir ada miripnya enggak? Ada, mirip gagah. Nanti kalau jalan begini-gini sedikit. Gemoy. Betul ya? Goyang-goyang dikit. Kalau dikatakan misalnya betul-betul mirip dengan Prabowo, bahkan wajahnya, badannya, berat badannya, bahkan namanya sama, bahkan diubah menjadi Prabowo. Pertanyaan saya, Ivan sama Pak Prabowo sama enggak? Enggak sama. Lalu Ivan, karena dia dikatakan mirip Pak Prabowo, dia datang ke istana. Lalu dia maksa masuk, dikasih izin enggak? Bukan presiden, betul enggak? Saudara, itu yang disebut dengan serupa. Manusia diciptakan oleh Allah Sang Pencipta dengan keserupaan, tapi bukan sama identik, bukan setara dengan Tuhan. Saudara, ini hal yang penting. Bahkan kemudian kalau kita lihat ayat ini lebih dalam saudara sekalian. Di dalam ayat 27 firman Tuhan berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu diulangi lagi, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lalu diulang lagi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada kata yang diulang sampai 3 kali, yaitu kata apa? Diciptakan. Kata diciptakan itu menggunakan kata bara di dalam bahasa Ibraninya. Yang artinya adalah bahwa Allah dengan kedaulatannya, dengan kuasanya yang ajaib, melakukan tindakan kreatif di dalam menciptakan manusia. Ayat ini, sampai 1 ayat, 3 kali kata ini diulang untuk memberikan penekanan bahwa manusia itu bukan terjadi dengan dirinya sendiri, tiba-tiba mencungul, blep, ciluk bah, kayak siapa? Mr. Bean. Nggak jelas dari mana tiba-tiba datang. Tidak, manusia ini ciptaan, bukan hasil evolusi, Maka saudara sekalian, kalau demikian itu menghantar kepada kita, poin pertama kita. Nah kan cepat kan?
Baru awal sudah poin pertama. Lebih cepat nggak? Halo, cepat nggak? Hari ini ada 10 poin. Nah, poin pertama mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah tidak menciptakan manusia sama dan setara dengan Allah. Amin. Maka jangan merendahkan Allah. Dan jangan meninggikan diri kita melampaui Allah. Penghinaan kepada Allah. Seloroh, bercanda tentang Allah. Kadang-kadang orang Kristen lakukan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bagaimana kita kadang merendahkan Allah? Selain kita kadang-kadang mencemoohkan Allah, guyonan tentang Tuhan, maka kita juga kadang-kadang mencemoohkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Tuhan, minggir Tuhan, ini urusanku, biar gua yang jalani, biar gua yang pilih, biar gua yang lakukan ini. Kita melakukan yang namanya playing God, main-main, menjalankan peran seolah-olah kita Tuhan, ngatur-ngatur. Kita pinggirkan itu. Hidup kita, kalau kita menganggap seluruh yang kita capai dari tahun yang lama sampai tahun 2024 kemarin itu adalah pencapaian saya. Saya nggak perlu bersyukur sama Tuhan. Itu pun sama aja merendahkan Tuhan. Betul nggak? Itu nggak lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Nicky Glaser dan teman-teman di Golden Globe. Susah, saya nggak biasa ngomong itu. Mereka mencapai prestasi lalu mereka abaikan Tuhan. Apa yang telah sudah capai sampai tahun 2024? Kekayaan, kepandaian, dan sebagainya. Kalau saudara tidak bisa menempatkan Tuhan sebagai center yang menghidupi saudara, mengabaikan peran Tuhan, sama aja kita seperti yang mengolok-olok Tuhan itu, bukan? Betul nggak? Saudara, jangan merendahkan Tuhan. Semua yang ada terjadi di tengah dunia ini, kita mampu hidup hari ini. Itu karena peran karya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tempatkan diri dengan tepat. Lalu kita mungkin bertanya, kalau gitu mengapa ya? Kalau kita itu bukan sama dengan Tuhan, bukan setara dengan Tuhan, kenapa ya dalam penciptaan, Tuhan sebut kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, betul nggak? Kenapa nggak diciptakan seperti binatang yang lain aja? Ngomong aja, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan tanaman, lalu terakhir Tuhan menciptakan manusia, titik selesai. Beres kan? Manusia tidak perlu menjadi sombong karena ada keserupaan itu. Apa arti keserupaan itu? Mengapa Tuhan berikan? Saudara, mari kita kembali kepada ayat 26. Saudara, di dalam ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu dilanjutkan dengan kata apa? Supaya. Berarti diciptakan berbeda dari hewan. Diberikan satu faculty, satu sifat, yaitu gambar dan rupa Allah ini. Dikaitkan dengan sebuah tujuan, yaitu supaya. Betul nggak? Supaya apa dikatakan? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas lemak dan ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang melata di bumi. Jadi sekalian, Tuhan Allah memang tidak ingin mencabut kata serupa dan segambar dari Alkitab supaya manusia nggak sombong, enggak. Justru Tuhan Allah ingin menyebutkan, ingin memberitahukan kepada saudara dan saya, hei, kamu, aku ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa? Karena untuk satu kepentingan, yaitu supaya kamu dapat mengelola dunia ini. Saudara, jadi manusia itu diberi keserupaan atau likeness, serupa dengan Allah itu, untuk maksud supaya manusia melaluinya bisa memuliakan Tuhan, merepresentasikan Allah, dan agar dapat berkarya dengan baik, dengan kasih, dengan benar, memuliakan Tuhan. Saudara, anggaplah orang ini bernama Agus,
Karena Agus lagi terkenal di Indonesia. Betul ya, nama Agus itu luar biasa terkenal di Indonesia. Dan ada saudara memang organisasi perkumpulan Agus se-Indonesia. Itu ada saudara, saya lihat di YouTube. Wah, jadi kalau saudara di sini ada yang namanya Agus, jangan lupa daftar. Saya nanti lagi mau bikin perkumpulan Petrus, tapi jumlahnya dikit saudara. Anggaplah orang ini bernama Agus. Agus tinggal bersama dengan 2 temannya. Kuliah tinggal 1 apartemen. Betul ya? Lalu kemudian Agus ini sayang sama anjing yang cute, so cute. Betul ya? Setelah lihat anjing ini mesra banget kan? Siapa di sini yang suka anjing? Hah? Ada yang suka anjing? Ada yang penggemar anjing? Saudara, penyayang anjing sama penggemar anjing lain, saudara. Kalau penyayang anjing, anjingnya dipelihara. Kalau penggemar anjing itu saksang, saudara. Maaf Pak Abdon, Horas. Istri saya juga suka sih. Nah, Agus ini tinggal 1 kos, 1 apartemen, ya, dengan temannya. Teman yang pertama namanya Budi. Budi ini sekalian kalau lihat anjingnya Agus keleleran, lari-lari dia, minggir. Dia nggak suka. Ngapain sih pelihara anjing? Itu Budi. Tapi ada teman yang lain. Teman yang lain namanya Cokro. Waduh, supaya gampang. B itu Budi artinya benci. B gitu ya. C itu cinta. Cokro. Gitu ya. Si Cokro ini kalau lihat Agus main-main sama anjingnya, dia kadang-kadang suka pegang-pegang. Lihat Agus kasih makan anjingnya, dia kadang-kadang kasih tulang kalau dia makan juga. Lihat Agus mandiin anjingnya, dia juga kadang-kadang lihatin, ih lucu ya, boleh gak aku pegang-pegang ikut mandiin. Agus punya teman Budi dan Cokro. Suatu hari, Agus mendadak dapat kesempatan sekolah, ya, pertukaran siswa selama 2 bulan di Amerika. Maka dia tinggalkan apartemennya untuk ke Amerika. Tapi sebelum dia tinggalkan apartemennya, dia mulai mikir, walah anjingku bagaimana, betul nggak? 2 bulan ditinggal sama Agus di apartemen itu bersama Budi dan Cokro. Kira-kira sekalian kalau Agus mau nitipkan anjingnya, dia titipkan ke siapa? Budi atau Cokro? Hah? Cokro. Kenapa Ibu? Baik. Kenapa Cokro? Hah, selain baik kenapa? Cokro kenapa? Cinta binatang juga, cinta anjing juga, betul nggak? Mirip dengan siapa? Dengan Agus. Agus suka binatang, sayang binatang. Maka dia akan titipkan lebih baik kepada siapa? Cokro. Kalau kepada Budi, 2 bulan lagi balik, kurus, kering, atau jadi saksang katanya mandi. Saudara sekalian, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambar dan rupa Allah? Tuhan ingin menitipkan dunia ini untuk dikelola oleh manusia. Betul ya? Maka dicarilah, diberikanlah sifat, yaitu keserupaan dengan Allah. Makanya kalimat tadi mengatakan, diciptakanlah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka dapat berkuasa, mengelola dunia yang telah kita ciptakan, menjadi rekan kerja Allah mengelola dunia ini. Amin. Sampai di sini lebih mengerti? Saya kerja keras semalam, lembur, tidur 2 jam, untuk membuat saudara dapat memahami gambar Allah ini bukan sesuatu yang untuk disombongkan. Gambar dan rupa Allah ini adalah sesuatu yang memang indah, membanggakan, tetapi sekaligusnya di dalamnya ada sebuah tanggung jawab. Amin. So sekalian, itulah sebabnya ketika bicara gambar Allah, banyak teolog memperkirakan apa saja sih. Di Alkitab tidak diberikan gambaran jelas, tetapi bicara tentang keserupaan Allah, di mana melaluinya manusia bisa berkarya dan memuliakan Tuhan. Saya suka apa yang ditulis oleh Charles Tyson.
Henry Charles Thyssen, dia berkata begini dalam bukunya, bahwa yang pertama itu gambar Allah itu adalah mental likeness. Manusia itu diciptakan bukan sekedar diberikan kecerdasan. Kadang orang berkata, manusia itu bedanya apa sih dengan hewan yang lain? Oh, manusia diberikan kecerdasan khusus sama Tuhan. Saudara, bukan. Manusia itu lebih dari itu. Dia memiliki mental likeness. Allah menciptakan manusia itu, tubuh dan roh. Maka nanti kalau di dalam Kejadian 2 kita baca, Tuhan tuh menciptakan manusia dari debu tanah lalu dihembusi nafas Allah. Betul ya? Bahan dari tanah itu dipertemukan dengan bahan yang ilahi. Tuhan menghembusinya. Roh manusia itu sama seperti Allah yang adalah roh. Memiliki yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Tadi dikatakan oleh Leo, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, sehingga bisa intim dengan Tuhan. Amin. Saudara, inilah yang indah. Sehingga manusia itu bukan hanya bisa berpikir melaluinya, dia bisa mengenal Allah. Manusia itu bukan sekedar makhluk yang cerdas dan pandai. Primata atau hewan yang paling pandai itu primata, yaitu simpanse. Katanya IQ-nya di hampir 90. Senyumnya lebih lebar dari kita. Udah senyumnya lebih manis, pinter lagi. Ada yang berminat? Tapi itu hewan, gak bisa berelasi dengan Tuhan. Saudara sekalian, manusia itu diciptakan menjadi pribadi, tubuh yang memiliki roh, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia bisa memahami pikiran Allah, bisa mengenal Allah, bisa berdialog dengan Allah, bisa berpikir untuk hidup, bisa merasakan sesuatu, bisa bertindak, bisa menciptakan barang dan sebagainya, menciptakan makanan, betul ya? Bisa menciptakan lagu, bisa menciptakan drama Rarongsok, Pak Sinsin. Itu sutradara kemarin keren banget bukan? Itulah manusia, bisa melakukan banyak hal. Dan terutama melaluinya, melakukan untuk memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Saudara, yang lalu pada tahun 2022, November, ChatGPT dirilis. November 2022. Saya begitu tahu itu dirilis, saudara sekalian, ya, saya tahunya di sekitar bulan-bulan Februari, maka Februari langsung saya mendaftar. Jadi mungkin anggota dari Indonesia yang pertama kurang lebih angkatannya itu saya. Dan saudara, waktu di suatu hari yang gabut itu apa, gaji buta gitu ya, nganggur, saya ngobrol sama ChatGPT. Di sini tahu semua ya apa itu ChatGPT, Open AI, kecerdasan buatan, kalau saudara yang nggak tahu. Kecerdasan buatan itu bisa kita akses lewat handphone kita atau komputer kita. Dia bisa ngobrol sama kita. Saya tanya waktu itu, habis ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, saya tanya, kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Dia bilang, tentu saja. Wih, keren. Lalu saya ajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, dia bisa jawab. Lalu kemudian saya tanyakan iseng-iseng, sejauh mana dia tahu Indonesia. Saya tanya nama pulau-pulau di Indonesia, dia bisa jawab enggak sampai 2 detik. Lalu saya tanya saudara sekalian, iseng-iseng, sebutkan dan jelaskan tentang buku layar terkembang. Di sini masih ada yang tahu? Sendut tahu? Enggak tahu? Oke. Yang tua-tua tahu itu. Lah, tapi orang ini, AI ini saudara, yang di handphone saya ini bisa langsung menjawab. Oh, itu adalah sastra Indonesia yang terbit tahun sekian, dikarang oleh Sultan Tahdir Ali Syahbana. Kisahnya adalah tentang si ini, si itu. Nilai moralnya adalah gini, gitu, sebagainya. Wih, hebat. Sendun aja nggak tahu. Benar ya? Saya tanya ini, tanya itu, dia bisa jawab. Akhirnya saya iseng. Bisakah kamu memberikan kepada saya resep soto Madura? Tentu saja. Langsung dia keluarkan. Nggak sampai 2 detik keluar resepnya. Kalau soto Betawi, tentu saja dia keluarin lagi. Kalau soto Semarang, tentu saja. Kalau rawon setan, tentu saja keluar semua saudara.
Kalau saksang, saya tanya betul dan saksang, dia bisa juga, bumbunya apa saja. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau nggak bisa masak, tanya sama AI ini. Pinter nggak dia? Pinter. Lalu saya tanya, siapa juru selamat dunia? Dia berkata, menurut Alkitab, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Haleluya. Betul nggak? Wah, dia bisa jawab gitu. Terus saya tanya, kalau gitu apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Betul nggak? Itu yang saudara mau tanya kan? Saudara, jangan pura-pura wajah saudara bertanya-tanya itu juga kan? Sama. Makanya 10 jam hari itu saya ngobrol sama dia sampai mata saya berbinar-binar. Lalu kemudian dia menjawab, maaf, saya hanyalah mesin pengolah informasi. Saya tidak punya kemampuan percaya atau tidak percaya. Wah, dia sadar siapa dia, mesin. Lalu kemudian saya tanya, kalau gitu siapakah kamu? Saya hanya mesin. Tapi kamu punya jiwa enggak? Saya tidak punya kesadaran. Nah, saudara, menurut orang sekuler, mereka tidak percaya Tuhan, maka mereka tidak percaya yang namanya roh. Yang mereka percaya adalah istilahnya kesadaran. Conscious. Dia berkata, saya bukan sebuah kesadaran. Lalu siapa kamu? Saya hanyalah mesin. Nah itu kamu sadar kan? Betul nggak? Pusing kan? Kalau ngobrol sama saya. Robotnya sampai give up, saudara. Akhirnya dia bilang, setelah saya tanya berkali-kali, dia bilang, maksud kamu pancing saya ngomong begini ya? Enggak, saya ini mesin, dia bilang begitu. Saya ini bukan sebuah kesadaran. Saya tidak punya perasaan. Saya tidak punya kemampuan untuk pengalaman waktu. Lalu saya katakan, mungkinkah manusia menciptakan mesin yang akhirnya punya kesadaran atau punya jiwa? Dia berkata, itu tidak mungkin. Saudara yang hari ini lagi gandrung-gandrungnya suka AI, saudara jangan minder sama AI. AI cuma mesin, tidak punya jiwa. Tuhan menciptakan manusia, ada tubuh, ada jiwanya. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Begitu indah, bisa berkarya, bisa memuliakan Tuhan. AI, robot, dan ciptaan manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Maka kalau manusia, kalau saudara tidak mau berhubungan dengan Tuhan, saudara sama dengan AI. Ya, sama dengan robot. Betul nggak? Tuhan menciptakan manusia itu dengan moral likeness. Keserupaan moral. Untuk membedakan benar atau salah. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan moralitas Tuhan. Tuhan bilang ini salah. Dia bisa setuju, iya itu salah, saya akan mengikuti untuk menghindari itu. Itu benar Tuhan, kalau gitu. Kalau Tuhan bilang itu benar, saya akan lakukan itu. Manusia itu mampu berpikir, berkarya, dan segalanya yang tadi itu. Tapi dalam satu koridor moral, yaitu kebenaran Tuhan. Amin. Itu yang disebut dengan ketaatan, itu yang disebut dengan kekudusan. Setelah ketika Tuhan ciptakan manusia itu seperti itu. Manusia itu diciptakan dengan social likeness. Sama seperti Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bersekutu dalam kasih. Manusia diundang masuk di dalam persekutuan itu. Manusia bisa mengasihi Allah. Dasar hubungan sosial yang besar dari Tuhan itu adalah love. Dan dengan social likeness itu juga, manusia diciptakan untuk mampu mengasihi sesamanya. Amin. Nah, supaya apa? Supaya dengan demikian manusia bisa memuliakan Tuhan dan berkarya. Mari kita baca bersama-sama poin kedua. 1, 2, 3. Hargai diri kita. Jangan biarkan rusak karena dosa. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Muliakan Tuhan melalui hidup dan karya kita di tengah dunia. Amin. Tahun 2025 ini, jangan biarkan dosa merusak gambar Allah yang dalam diri kita. Dosa bisa membuat manusia, gambar Allahnya rusak. Enggak hilang, tapi rusak. Ketika ditebus oleh Tuhan, dalam Kristus, gambar Allah itu dipulihkan. Kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka saudara sedang dalam proses pemulihan gambar Allah itu. Amin. Maka hidup kita di tahun 2025 ini, jangan diisi dengan yang duniawi. Jangan diisi dengan dosa.
Kepuasan hidup di dalam dunia ini adalah kalau kita menjadi manusia gambar Allah yang memenuhi apa yang Tuhan rancang buat kita. Amin. Charles Spurgeon berkata begini, saudara. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memuaskan manusia. Kecuali Allah yang menurut gambarnya kita itu diciptakan. Amin. Saudara hari ini kerja cari uang. Saudara ingin menjadi sesuatu. Seseorang menjadi orang terkenal, menjadi pejabat, menjadi artis, menjadi selebritis, menjadi orang-orang yang hebat dan sebagainya. Hidupmu kosong mencari segalanya. Tetapi ketika engkau mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, hidupmu akan dipuaskan. Amin. Kepuasan hidup kita adalah ketika kita berelasi dengan Tuhan. Terkait dengan gambar Allah itu. Maka kemudian dalam Kejadian 9 ini menarik. Firman Tuhan berkata gini, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Setelah firman Tuhan ini diberikan pada zaman Nuh. Waktu itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi ternyata Tuhan berkata, enggak boleh bunuh sesama. Karena sesama itu, manusia itu ada gambar Allah. Berarti gambar Allahnya tidak hilang tapi rusak. Manusia itu harus dihargai karena di dalamnya ada gambar Allah. Sekalipun rusak oleh dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia yang berdosa. Amin. Makanya kalau kita lihat dalam bagian lain dari firman Tuhan, berkali-kali Tuhan ingatkan. Di Amsal dikatakan, orang yang mengolok-olok orang miskin itu menghina penciptanya. Orang yang menindas orang yang lemah itu menghina penciptanya. Orang yang mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, itu kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama. Amin. Setelah Martin Luther King Jr., penggerak, seorang pendeta, penggerak hak asasi di Amerika, yang kemudian tewas ditembak oleh musuhnya. Dia berkata begini, setiap kehidupan manusia adalah cermin keilahian. Dan setiap tindakan ketidakadilan merusak dan mencoreng citra Tuhan dalam diri manusia. Mari tahun ini kita belajar untuk menghargai dan mengasihi sesama. Amin. Kenapa? Karena sesama itu, manusia itu juga memiliki gambar Allah. Bahkan orang yang berdosa pun ada gambar Allah di dalamnya. Bahkan musuh kita yang kita benci, ada gambar Allah di dalamnya. Maka Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan kasihilah siapa? Musuhmu. Tahun 2025 ini, mari dengan memahami indahnya gambar Allah ini, kita belajar juga mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini melalui 2 ayat kami belajar begitu banyak tentang indahnya Tuhan menciptakan kami. Tentang betapa luar biasanya Tuhan mendesain kami. Tuhan ajar kami mensyukuri siapa kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk tidak meninggikan diri melampaui Tuhan atau merendahkan Tuhan. Ajar kami untuk berkarya memuliakan Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama, bahkan kalaupun itu adalah musuh kami. Tuhan, berkatilah supaya tahun 2025 ini kami boleh menjadi manusia gambar Allah yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.